Halo semuanya, perkenalkan saya Peter Tiomar, NIM saya 180503121. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan bab 6 tentang activity based costing. Nah, video presentasi ini saya persembahkan untuk Ibu Malinda Sembiring dan teman-teman semuanya. Dimulai dari biaya produk. Apa itu biaya produk? Biaya produk itu adalah biaya total dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Nah, apa tujuan menghitung biaya produk ini sih? Kita menghitung biaya penentuan harga dan membuat keputusan. Contohnya nih, kita mau produksi kerupuk, kita tentukan dulu berapa yang mau diproduksi. Nah, jadi sebelum membuat kerupuk itu kita tentukan mau buat berapa, kita sediakan bahannya berapa. Nah, biaya produk itu dibagi dua. Ada biaya sesungguhnya dan ada biaya normal. Nah, biaya sesungguhnya itu apa? Biaya sesungguhnya itu adalah perhitungan biaya produk atau jasa menggunakan biaya yang sebenarnya tenaga kerja langsung dan overhead pabrik. Sedangkan biaya normal itu adalah penentuan biaya produk atau jasa menggunakan biaya sesungguhnya dari bahan baku dan tenaga kerja. Sedangkan biaya overhead menggunakan pembebanan yang didasarkan pada estimasi biaya overhead. Nah, metode penentuan biaya produk. Ada konvensional, ada kontemporer. Nah, konvensional itu apa sih? Konvensional itu ada tarif tunggal dan tarif departemen. Sedangkan kontemporer itulah activity based costing. Nah, langkah-langkah penentuan tarif tunggal. Pertama itu menentukan tarif pembebanan overhead. Yang kedua, pembebanan biaya overhead. Tarif overhead rumusnya anggaran biaya overhead dibagi dengan anggaran penggunaan aktivitas. Nah, saya kasih contoh. Perusahaan Petrogas menghasilkan produk Nozi Premium dan Nozi Solar. Perusahaan tersebut memiliki data anggaran sesungguhnya untuk tahun 2012 sebagai berikut. Nah, mencari biaya tarif overhead, apa rumusnya tadi? Anggaran biaya overhead sebesar 720.000 dibagi dengan pembebanan overhead dihitung dengan cara berikut ini. Overhead dibebankan sama dengan tarif overhead dikali aktivitas sesungguhnya. Sama dengan 3.600 dikali 200.000 jam kerja langsung. Sama dengan 720.000. Nah, selanjutnya tarif departemental. Biaya overhead di seluruh pabrik dibagi dan dimasukkan kelompok-kelompok departemen produksi sehingga didapatkan kelompok biaya departemen. Tarif overhead itu rumusnya anggaran biaya overhead dibagi anggaran penggunaan aktivitas. Yang kedua, biaya overhead dibebankan ke produk dengan cara mengalihkan antara tarif biaya overhead departemen dan jumlah pemicu yang digunakan oleh produk departemen. Lanjut. Nah, ini ada soal nih. Data biaya overhead penggunaan aktivitas perusahaan Petrogas ya. Dia tanya tarif overhead departemen pembentukan. Anggaran overhead departemen pembentukan dibagi diharapkan. Nah, ini 504 ini ya, 504 ini. Ini 504.
Dan aktivitas diharapkannya 80.000 jam mesin. Yang ini 80.000. Ya, 80.000 jam mesin. Dan didapatlah Rp6.300 per jam mesin. Nah, mencari tarif overhead Departemen Perakitan. Rumusnya anggaran overhead Departemen Perakitan 200.000 yang ini. 216.000 dibagi aktivitas yang diharapkan Departemen Perakitan 160.000 jam kerja langsung. Yang mana itu? 160.000 jam kerja langsung. Yang ini. Ya. Jam kerja langsung kan 160.000. Rp1.350 per jam kerja langsung. Oke, kita lanjut. Perhitungan biaya per unit produk dengan metode tarif departemental. Oke. Sama. Nah, saya akan menjelaskan kelebihan sistem berbasis unit. Apa sih kelebihan-kelebihannya? Aplikasinya. Data yang dibutuhkan relatif sederhana sehingga tidak memerlukan sistem informasi yang canggih dan mahal untuk mendapatkannya. Udah canggih nih. Nah, kelemahannya apa? Harga produk pesaing sangat terlihat murah dan tidak masuk akal, padahal proses produksi perusahaan sudah dilakukan seefisien mungkin. Yang ketiga, produk yang laku sulit menghasilkan laba yang tinggi. Yang keempat, biaya produk berubah saat ada perubahan aturan pelaporan keuangan. Yang kelima, tingkat laba sulit dijelaskan. Yang keenam, perusahaan memiliki ceruk pasar yang menghasilkan laba tinggi yang hanya dikuasainya sendiri. Oke. ABC. Nah, apa ini ABC sih? Suatu pendekatan perhitungan biaya yang membebankan biaya sumber daya ke dalam objek biaya. Langkah-langkah ABC. Yang pertama, mengidentifikasi biaya sumber daya dan aktivitas. Menganalisis aktivitas untuk mengidentifikasi biaya sumber daya dan aktivitas di biaya ke dalam objek biaya. Sedangkan yang ketiga, mengalokasikan biaya aktivitas ke dalam objek biaya. Rumus tarif overhead yang diberikan itu apa? Anggaran biaya per pool aktivitas dibagi aktivitas estimasi per pool. Nah, contoh tarif overhead yang dibebankan. Anggaran biaya overhead per pool aktivitas berapa? Tarif kelompok 1 360.000 dari mana? 360.000. Ribu. Ah, ini nih guys. 200, 160, 360.000. Oke, lanjut soal berikutnya. Oke, manfaat ABC. Apa manfaat ABC? Pengukuran profitabilitas yang lebih baik. Nah, pembuatan keputusan yang lebih baik, perbaikan proses, penentuan kapasitas tak terpakai, dan estimasi biaya. Pengabaian biaya dan waktu. Thank you. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan ingat, subscribe itu gratis, tis. Terima kasih. Sampai jumpa.